Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok dari Andi Chandra dan Dedi Budiansah dari kelas Ekonomi Syariah 4A. Kali ini kami akan memaparkan analisis laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk. PT Mayora Indah Tbk adalah salah satu perusahaan makanan dan minuman terbesar di Indonesia. Dalam presentasi ini, kami akan membahas analisis laporan keuangan Mayora Indah Tbk, kinerja keuangan dan prospek investasi. PT Mayora Indah Tbk didirikan pada tahun 1977 dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1999. Perusahaan ini memproduksi berbagai macam produk makanan dan minuman seperti biskuit, kopi, dan susu. Dalam 5 tahun terakhir, PT Mayora Indah Tbk menunjukkan pertumbuhan pendapatan sebesar 10% dan laba bersih sebesar 15%. Rasio profitabilitas perusahaan juga meningkat, namun perusahaan juga mengalami kenaikan beban pokok pendapatan sebesar 12% pada tahun terakhir. Rasio keuangan adalah salah satu alat analisis yang penting dalam mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan. Beberapa rasio yang perlu diperhatikan dalam analisis laporan keuangan Mayora Indah Tbk adalah: yang pertama, rasio profitabilitas, yang kedua, rasio likuiditas, dan yang ketiga, rasio solvabilitas. Berikut kami akan menampilkan neraca per 31 Desember tahun 2021 dan tahun 2022. Dalam neraca tersebut kita dapat melihat yang pertama itu ada kas, kemudian ada piutang, persediaan, total aktiva lancar, aktiva tetap, total aktiva, hutang usaha, total hutang, modal, laba tahun berjalan, dan total modal. Dalam kurun waktu 2021 dan 2022, kita dapat lihat perbandingannya. Kita bahas. Yang pertama kita akan membahas laba rugi per 31 Desember tahun 2021 dan tahun 2022. Keterangan penjualan barang, laba bruto, laba sebelum pajak, dan laba bersih per tahun 2021 dan tahun 2022. Dapat kita lihat kembali perbandingannya, kemudian lanjut lagi. Yang pertama kita akan bahas tentang yang namanya rasio likuiditas. Di rasio likuiditas itu memiliki current ratio pada tentang tahun 2021 yang rumusnya aktiva lancar dibagi dengan hutang dikali 100%. Pada tahun 2021, rasio likuiditas memiliki nilai sebesar 151,558%. Kemudian pada periode tahun 2022, untuk rumusnya masih sama, aktiva lancar dibagi dengan hutang dikali 100%. Pada tahun 2022, kita lihat memiliki nilai sebesar 156,465%. Berikut kita tampilkan hasil analisis rasio likuiditas dengan perhitungan current ratio. Dari tabel hasil analisis rasio likuiditas yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa tahun 2021 diperoleh current ratio sebesar 151,558%, yang berarti setiap Rp1 hutang lancar akan dijamin oleh Rp1.515,5 dari aktiva lancar. Dan dari tahun 2022, current rasio naik menjadi 156,465%, yang berarti setiap Rp1 hutang lancar akan dijamin dengan aktiva lancar sebesar 1.564,6%. Apabila tahun 2022 dibandingkan tahun 2021, maka current ratio mengalami kenaikan
4.907% disebabkan naiknya aktiva lancar dan turunnya hutang lancar. Berikutnya kita akan bahas rasio solvabilitas. Dalam rasio solvabilitas, yang kita bahas adalah materi tentang debt to asset ratio per tahun 2021 dan tahun 2022. Untuk rumusnya, total hutang dibagi total aktiva dikali 100%. Pada tahun 2021, memiliki nilai sebesar 42,965%. Dan di tahun 2022 memiliki nilai sebesar 42,383%. Dapat kita tampilkan hasil analisis rasio solvabilitas dengan perhitungan debt to asset ratio pada tahun 2021 dan tahun 2022. Dari tabel hasil analisis rasio solvabilitas yang telah kami lakukan, maka dapat diketahui bahwa tahun 2021 debt to asset ratio sebesar 42,965%, menunjukkan bahwa setiap total hutang 1%-nya, 1 rupiah, dijamin dengan Rp4.296. Aktiva perusahaan. Tahun 2022, debt to asset ratio mencapai 42,383%, menunjukkan bahwa setiap total hutang per 1 rupiah dijamin dengan Rp4.238. Dalam hal ini menunjukkan adanya penurunan dari tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar 582%. Hal ini disebabkan turunnya total aktiva dan total hutang. Berikutnya kita akan bahas tentang rasio activity atau rasio aktivitas. Yang inventory turnover-nya per tahun 2021 dan tahun 2022. Penjualan persediaan, rumusnya penjualan dibagi persediaan. Bisa kita lihat nilainya di sini, nilai yang kita tulis ini didapat dari neraca yang ada di slide sebelumnya. Pada tahun 2021 itu mendapatkan nilai sebesar 1 kali. Lamanya persediaan 360 dibagi 1, jadi dapatnya 360 hari untuk inventory turnover-nya. Pada tahun 2022 bisa kita lihat juga untuk nilainya di sini, penjualan dan persediaannya. Yang masih penasaran bisa lihat neraca tadi, itu sama, mendapatkan 1 kali, yang mana lama persediaannya 360 dibagi 1, jadi sama, dapatnya 360 hari. Kita tampilkan kembali hasil tabel rasio aktivitas dengan perhitungan inventory turnover. Dari tabel yang kami tampilkan, rasio aktivitas yang telah dianalisis, maka dapat diketahui bahwa tahun 2021 inventory turnover sebesar 1 kali dengan lamanya persediaan 360 hari pada tahun 2021 dan tahun 2022.
Berikutnya kita akan bahas kembali untuk working capital turnover. Mohon maaf kami lupa memasukkan pada slide, jadi langsung saja bisa kami sampaikan, yaitu rumusnya penjualan dibagi aktiva lancar. Itu pada tahun 2021 mendapatkan nilai 0,350 kali. Di tahun 2022 untuk rumusnya sama, penjualan dibagi aktiva lancar yaitu mendapatkan nilai sebesar 0,251 kali. Jadi untuk yang working capital turnover-nya kami tidak bisa menampilkan karena lupa masukkan dalam slide. Di sini bisa kita jelaskan saja keterangan working turnover-nya. Saya ulangi, di tahun 2021 mendapatkan 0,350 kali dan di tahun 2022 itu 0,251 kali. Dapat kita simpulkan dari rasio aktivitas yang telah dilakukan, maka dapat diketahui pada tahun 2021 diperoleh turnover sebesar 0,350 kali. Artinya setiap Rp1 aset lancar turut berkontribusi menciptakan Rp0,35 penjualan. Tahun 2022 working capital turnover itu mendapatkan nilai sebesar 0,251 kali, yang berarti setiap Rp1-nya aset lancar turut berkontribusi menciptakan penjualan sebesar Rp0,25. Berikutnya kita akan membahas profitabilitas ya. Jadi ini kita bahas tadi kita mengulas yang kapital ya. Jadi lupa. Kemudian kita bahas rasio profitabilitas atau return on investment yang disingkat ROI atau kita baca ROI. Pada tahun 2021 untuk rumusnya bisa kita lihat itu laba bersih dibagi total aset dikali 100. Untuk nilainya itu mendapatkan nilai sebesar 9,337% pada tahun 2021 dan di tahun 2022 mendapatkan nilai 13,335%. Dari hasil analisis rasio profitabilitas dengan perhitungan return on investment atau kita baca ROI, memiliki keterangan pada tahun 2021 dan 2022 itu memiliki nilai sebesar 9,337% dan 2022 sebesar 13,335%. Dapat kita simpulkan dari analisis profitabilitas yang telah dilakukan, maka dapat diketahui tahun 2021 return on investment atau ROI-nya sebesar 3,337%. Berarti setiap Rp1 dari total aktiva dapat digunakan untuk menghasilkan laba bersih sebesar Rp933. Pada tahun 2022 rasio sebesar 13,335%. Berarti setiap Rp1-nya dari total aktiva dapat digunakan untuk menghasilkan laba bersih sebesar Rp1.333. Bisa dipahami? Kemudian kita akan lanjut kembali di return on equity atau kita singkat sebagai ROE di periode tahun 2021 dan tahun 2022. Untuk rumusnya, laba bersih dibagi dengan modal dikali 100%. Pada tahun 2021 mendapatkan nilai sebesar 10,660%. Sedangkan di tahun 2022 mendapat peningkatan yaitu nilainya sebesar 15,349%.
Hasil analisis rasio profitabilitas yang kita hitung untuk mendapatkan return on equity atau ROE-nya pada tahun 2021 dapat kita simpulkan pada tahun 2021 return on equity-nya mendapatkan 10,660% yang artinya setiap Rp1 modal dapat menghasilkan laba bersih sebesar Rp1.066. Tahun 2021 mendapatkan nilai sebesar 15,349% yang artinya setiap Rp1 modal dapat menghasilkan laba bersih sebesar Rp1.534. Pada tahun 2021 ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang disebabkan meningkatnya laba dan modal perusahaan. Berikut kita tampilkan seluruh laporan dari likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Quick ratio 2021 sekian dan sekian bisa dilihat di situ. Untuk persediaan putarannya bisa dilihat, working capital turnover-nya bisa kita lihat, jadi nggak sempet tadi. Nah, jadi prospek investasi di PT Mayor Indah Tbk memiliki prospek investasi yang baik karena posisi perusahaan yang kuat di pasar makanan dan minuman di Indonesia. Perusahaan juga telah melakukan ekspansi ke pasar global seperti Asia Tenggara, Amerika Latin, dan Afrika. Selain itu, rencana investasi perusahaan dalam peningkatan kapasitas produksi juga menjadi pertimbangan positif bagi para investor. Jadi kami dapat simpulkan dari analisis laporan keuangan Mayora Indah Tbk dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki pertumbuhan yang cukup stabil, bukan cukup ya, tapi stabil dan prospek investasinya yang menarik. Namun perlu diperhatikan juga beberapa risiko yang mungkin dihadapi perusahaan seperti fluktuasi harga bahan baku dan persaingan yang semakin ketat di pasar makanan dan minuman. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.